Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawana la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Buya kita Bapak Haji Zulkifli SAGMM yang telah sempat hadir dalam kesempatan ini. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini masih diberikan kita kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan Allah, kita dapat menjalankan suatu aktivitas kita sebagai umat manusia, terutama sekali menjalankan ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang terhormat, pada sore hari yang sangat berbahagia ini kita akan mendengarkan atau berbincang-bincang dengan beliau Buya Haji Zulkifli SAGMM dengan tema bagaimana kita menjadikan hati yang tentram. Mudah-mudahan dan dengan uraian-uraian yang akan beliau sampaikan kepada kita nanti, itu akan menjadikan suatu pedoman bagi umat nantinya. Dengan harapan kita, hati kita itu betul-betul menjadi hati yang tulus, hati yang bersih. Karena pada suatu saat nanti kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Untuk itu kepada Buya kita persilahkan dengan segala hormat supaya kita dapat mendengarkan secara bersama nantinya apa-apa yang akan menyangkut dan bagaimana kiat dan cara kita untuk menjadikan hati yang tentram ini. Kepada Buya kita persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ustadz Dr. Andus Yuhat Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Para sahabat-sahabatku, pemirsa Tarjun Najah yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat
pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan jasmani dan rohani, kekuatan iman dan Islam untuk melaksanakan serangkaian aktivitas ibadah, baik yang bersifat horizontal apalagi yang bersifat vertikal. Tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga aktivitas ibadah yang kita kerjakan akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kembali kita kirimkan selawat buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para sahabat-sahabatku, pemirsa terjemajah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini, bahwa dunia, bangsa Indonesia pada khususnya, sedang ditimpa musibah, malapetaka yang trennya disebut dengan COVID-19 atau COVID-19 atau dalam bahasa lainnya adalah Corona. Berbagai faktor dan aspek dari musibah ini itu mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia. Kita ambil contoh faktor ekonomi. Orang tidak lagi bebas melaksanakan aktivitas di pasar, di mall, dan lain sebagainya. Faktor pendidikan, tidak lagi guru tatap muka dengan siswa, satri, anak-anak didiknya. Dan banyak hal lain yang sangat mempengaruhi dari dampak musibah yang menimpa bangsa kita. Tetapi yang perlu dicatat, Ustadz Ihad Rizal, Ya, Pak. di dalam kehidupan kita, terutama di individu kita, ada dua persoalan yang sangat dirasakan efek negatifnya. Yang pertama adalah di dalam kehidupan kita, jiwa kita menjadi tidak tentram, gundah gulana, galau, risau. Sehingga dari persoalan-persoalan seperti itu, maka kita itu mempunyai kecemasan. Orang tua cemas terhadap anaknya seandainya anaknya ditimpa COVID. Sehingga mau pergi ke pasar, mau pergi ke sekolah, mau pergi ke mana saja, itu yang terbayang oleh orang tua, kecemasan kalau anaknya itu mendapatkan yang namanya corona. Sehingga muncul istilah di rumah saja. Kalau sudah kita cemas, petani cemas, orang tua cemas, pimpinan cemas. Yang kedua yang sangat dirasakan oleh kehidupan individual itu adalah lahir sifat
dapat takut. Jadi beda cameh, Ya. takut. Sehingga orang melakukan aktivitas apapun, dia takut. Bahkan ada tetangga kita yang sakit, ada tetangga kita yang meninggal, takut kita berkunjung melayat ke tetangga seandainya yang meninggal itu mengidap penyakit COVID. Jadi dua ini yang sangat terasa di hati masyarakat, cemas, takut. Di samping itu Pak, Ya, untuk menghadapi kehidupan manusia saat sekarang ini, di samping cemas dan takut, kehidupan manusia ini kan dihadapkan kepada dua persoalan. Ya kan? Yang pertama, persoalan itu datang. Yang kedua, pergi tanpa memberitahu. tanpa memberitahu. Atau silih berganti istilahnya. Ah, Seperti Pak, senang, susah. Ya kan? Kemudian tenang dan gelisah. ya. Gundah dan gulana. Mm-mm. Sekaligus resah dan gelisah. Ya. Maka untuk menjadikan hati kita itu hati yang tentram, hati yang tenang, jiwa yang selalu dekat dengan Allah, apa kiat-kiat yang harus kita lakukan sehingganya kita dapat melaksanakan dekat dengan Allah itu, jalan apa yang harus kita lakukan, Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa dan bagus. Untuk bisa menjadi hati kita tenang, perasaan kita menjadi aman, jiwa kita menjadi damai. Kalau menurut Syekhul Islam Ya. Ibnu Taimiyah, Mm-mm. minimal ada 4 yang harus dia lakukan. Seandainya yang 4 ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, insya Allah hati akan tentram, jiwa akan tenang, perasaan akan damai. Yang pertama adalah perkokoh tauhid, permantap akidah, perkuat keimanan. Orang yang mempunyai iman yang kuat, tauhid yang kokoh, akidahnya yang mantap, dia akan berkata segala sesuatu, malapetaka, ujian, musibah itu datangnya dari Allah. Ya. Dan kembali kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu, kalau datang musibah, datang bencana, datang segala sesuatu yang menimpa dirinya, keluarganya, dia tidak pernah keluh kesah. Tetapi yang lahir dari mulutnya itu adalah allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Al-Quran sudah menjelaskan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan cemas, Allah bersamamu. Padahal Allah juga jelaskan, wala nabluwannakum bisyarri wal khairi wa ilaihi turja'un. Kamu akan kami uji, yang pertama dengan kejahatan, yang kedua dengan kebaikan. Wa ilaihi turja'un. Kepada akulah engkau kembali. Itu satu. Jadi akidah. Yang kedua, perbaiki ibadah kepada Allah. Yang dimaksud dengan memperbaiki ibadah itu adalah sholat, puasa, haji. Kadang-kadang selama ini kita lupa, nikmat sudah banyak diberikan, rahmat sudah banyak diturunkan, tetapi kita lupa ada kewajiban yang dituntut oleh Allah kepada kita, yaitu ibadah. Terutama adalah sholat. Kadang-kadang anak disuruh sholat, adik disuruh sholat, keluarga disuruh sholat, orang tuanya tidak sholat.
disuruh pergi sholat Jumat, orang tuanya tidak pernah ke sholat Jumat. Jadi artinya apa? Semakin dekat kita kepada Allah, semakin banyak kita beribadah kepada Allah, semakin ada meyakini bahwa kita adalah hamba Allah yang harus dan wajib tunduk kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Itu yang dikatakan Khalik, yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Ya. Kalau kita adalah makhluk yang diciptakan, Allah adalah Khalik yang menciptakan, maka makhluk harus tunduk dan taat kepada Sang Pencipta. Salah satu bentuk ketundukan itu adalah melaksanakan ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbanyak berzikir. Perbanyak berzikir. Apa kata Allah? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya akan tenang, nyaman, tidak gelisah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, mengingat artinya zikir, hatinya akan tenang. Oleh karena itu, cara mengingat Allah ini ada 3, Pak Ustaz Iyad Rizal. Iya, Pak. 1, namanya zikir af'al, zikir dengan perbuatan. Yang kedua, zikir dengan kata-kata. Yang ketiga, zikir dengan qalbi, dengan hati. Kalau perbuatannya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan Allah, yang berdasarkan kepada konteks Al-Quran dan Sunnah, dia akan selamat ya. Jadi Setelah dengan itu, arti ya. kata, Pak, dari 3 kategori yang Bapak sampaikan ini, kalau kita lihat daripada persoalan terutama sekali kepada generasi muda kita pada saat sekarang ini, mungkin tidak menentu kehidupannya itu, Pak. Sehingga misalkan saja kita memberikan suatu pembinaan kepada calon-calon pengantin kita kan, kemudian mereka itu hanya menurutkan daripada apa keinginan dan kemauannya itu antara suami dan istri calonnya itu, Pak. Sehingga terjadinya broken home di dalam rumah tangganya itu karena mereka itu tidak mengetahui apa itu akidah, apakah itu ibadah, apakah itu tauhid dan keimanannya itu, Pak. Sehingga mereka itu tidak bisa memahami apa yang sebenarnya tentang kehidupannya itu sendiri. Sehingga mereka itu terjadilah broken home terhadap rumah tangganya itu. Nah, ini bagaimana ini, Pak? Oleh karena itu yang kita sampaikan tadi, apapun aktivitas yang akan dilakukan oleh generasi muda atau dalam keluarga atau dalam masyarakat, kalau akidahnya sudah dibina dengan baik, ibadahnya sudah tertata dengan baik, zikirnya kepada Allah sudah tertanam dengan baik, maka insya Allah rumah tangganya, perjalanan hidupnya, aktivitasnya akan selalu berada dalam bingkai agama. Yang terakhir, untuk menjadikan jiwa tenang tadi, perbanyak membaca Al-Quran. Jadi perbanyak membaca Al-Quran. Oleh karena itu, himbauan pemerintah sebenarnya, himbauan majelis ulama, tokoh-tokoh masyarakat kita, bahwa kita di rumah saja sebenarnya. Kesempatanlah bagi kita untuk menjadikan rumah tangga itu sebagai media tempat mendidik anak kembali kepada Al-Quran. Coba seandainya Ustadz Yu sekarang, Ya, Pak. selama ini kita sibuk dengan ceramah, sibuk dengan kantor, sibuk dengan di aktivitas lain, tidak ada waktu untuk keluarga. Tetapi dengan adanya
kita disuruh di rumah saja, sholat berjamaah dengan istri dan anak sudah satu. Yang kedua, setelah selesai sholat jamaah kita berzikir bersama. Setelah kita berzikir bersama, kita berdoa bersama. Yang kita minta di dalam keluarga itu kan seperti ini. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau sudah itu yang terwujud dalam keluarga, rumah tangga akan baik. Kalau rumah tangga baik, masyarakat akan baik. Kalau masyarakat baik, bangsa akan baik. Apabila dinasih dengan kalimat tadi. Setelah itu, setelah selesai berdoa, bilang sama anak dan istri kita, ayo buka Al-Quran secara bersama-sama. Papa dengarkan, ayah dengarkan, ibunda dengarkan. Bagaimana kamu membaca Al-Quran? Kita harus ya Pak. Harus. Tadarus ya. Tadarus. Ya. Jadi artinya apa? 5 kali kita berjamaah di dalam rumah tangga, 5 kali buka Al-Quran. Apa kata Rasul? Jadikan rumah tanggamu sebagai surga dan jangan kamu jadikan rumahmu seperti neraka atau seperti kuburan. Bertanya Rasul, bertanya para sahabat pada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana rumah seperti mahligai di surga dan bagaimana pula rumah seperti kuburan? Salah satu kata Rasul, kalau rumah itu di dalamnya ada ibadah, ada terdengar aluran Al-Quran, ada bacaan-bacaan selawat, bacaan-bacaan zikir, itu sudah mahligai surga. Tapi kadang-kadang pada zaman sekarang rumah tangga itu yang terdengar adalah alunan musik. Alunan musik, ya Pak. Dan Al-Quran tidak terdengar lagi. Itu kira-kira Pak Ustadz Yat Rizal, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Buya. Mudah-mudahan pencerahan yang Buya sampaikan tadi itu bagaimana menjadikan jiwa kita itu tenang, bagaimana kita menjadikan hati kita itu tentram untuk dekat kepada Allah dengan berbagai corak dan materi yang Bapak sampaikan itu mudah-mudahan bermanfaat pada pemirsa Terjun Najah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kita dialog atau berbincang-bincang dengan Bapak Haji Zulkifli SAGMM yang telah memaparkan di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir, mari kita sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.